Bab 2906. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Duan Yingjun sudah bangun, memegang pistol patah dengan tangannya yang berdarah, dia terhuyung. Pedang Lu Chen hanya memotong tombak perinya, tetapi gagal menyetrumnya sampai mati, yang dianggap sebagai kekuatannya. Namun dia masih terpana dengan kekuatan pedang Lu Chen. Jika Duan Wugu dan penguasa istana Zuzu tidak bergantian melindunginya, dia pasti sudah lama ditebas oleh Lu Chen. Sejak dia memanjakan Lu Chen untuk tumbuh dewasa, awalnya adalah hari yang baik baginya untuk memanen Lu Chen, menginjak mayat Lu Chen menjadi terkenal di alam abadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen telah menyembunyikan kekuatannya sampai sekarang, dan akhirnya memanennya secara terbalik. Dan dia menjadi batu loncatan bagi Lu Chen untuk menjadi terkenal. Dia sangat marah dan marah sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Pada saat ini, wajahnya penuh amarah, dia membenci Lu Chen, dan berharap dia bisa mencabik-cabik Lu Chen untuk melampiaskan amarahnya. Sangat disayangkan bahwa ketidaksesuaian antara kekuatan tempur dan alam Lu Chen lebih serius dari yang dibayangkan. Kekuatan tempur Lu Chen benar-benar melebihi ekspektasinya, tidak hanya melampaui dirinya, tetapi bahkan mencapai tingkat memecahkan asap hijau. Dilihat dari kekuatan pedang Lu Chen, mirip dengan kekuatan tempur Duan Qingyan saat itu. Hanya tingkat asap hijau yang bisa mengalahkannya. Dia bukan lagi lawan Lu Chen, tidak peduli seberapa besar kemarahan yang ada di hatinya, dia tidak akan pernah bisa memenangkan kembali permainan dari Lu Chen, tapi dia tetap ingin Lu Chen mati. Satu lawan satu tidak bisa mengalahkan Lu Chen, dan pertarungan kelompok jelas tidak menjadi masalah. Ada begitu banyak orang kuat Daluo Jinxian di Longduan Xianmen. Tetapi ketika dia melihat situasi di arena, ada begitu banyak Daluo Jinxian yang melindunginya dan memberi platform kepada Lu Chen, jadi dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk membunuh Lu Chen. Karena marah, dia hanya mengancam Tuan Zuzu, bahwa Lu Chen tidak akan mati, dan naga patah abadi tidak akan lagi mematuhi perintah Tuan Zuzu. Meskipun vitalitas Yao Zu terluka parah, masih ada kemungkinan untuk kembali lagi karena sejumlah besar Daluo Jinxian melarikan diri. Setelah pertempuran melawan Blood Peak dimulai lagi, dan Duan Long Xianmen yang paling kuat menolak untuk bertarung, umat manusia pasti akan dikalahkan. Oleh karena itu, dia mengancam keselamatan umat manusia, dan penguasa istana Zuzu menghadapi keputusan besar. Melawan klan monster adalah misi prajurit benua leluhurku. Bagaimana bisa Duan Long Xianmen menolak bertarung? Benar saja, penguasa istana Zuzu tidak dapat menahan ancaman besar itu, dan tiba-tiba merasakan sebuah kepala, dua besar. Pembicara tertinggi dari Duan Long Xianmen bukanlah Master Duan Longmen, tetapi Duan Long Xianmen terkuat, Duan Yingjun. Kata-kata kejam Duan Yingjun mewakili sikap sekte abadi Duan Long, dan dia harus menghadapinya dengan jujur. Begitu puncak Nixue berada dalam situasi sulit lagi dan Duan Long Xianmen menolak bertarung, itu akan menjadi masalah besar. Tanpa murid naga patah yang kuat sebagai tulang punggung, bagaimana umat manusia bisa menghentikan serangan ras monster? Tetapi jika dia ingin menggunakan kepala Lu Chen untuk menukar bantuan Duan Long Xianmen, dia tidak bisa melakukannya. Lu Chen bisa menjaga yang tampan, dan menjadi yang terkuat baru di Zuzu. Itu adalah senjata tajam melawan ras monster, dan itu adalah pilar terkuat umat manusia, dan dia tidak bisa mati. Jika dia berdiri dan membiarkan orang-orang dari Duan Long Xianmen membunuh Lu Chen di depannya, maka dia akan menjadi sangat pengecut, dan pasti akan dibenci oleh umat manusia, dan bahkan akan menarik ketidakpuasan dari Jalan Tongtian. Oleh karena itu, kata-kata kasar Duan Yingjun membuatnya dilema. Jika saya tidak bertarung, Duan Long Xianmen tidak akan bertarung. Bahkan jika Tongtian Lu tahu bahwa saya lemah dalam Duan Long Xianmen, mereka tidak berani melakukan apapun terhadap kita. Duan Yingjun mendengus, dan berkata lagi, antara pewaris 9 naga dan sekte abadi Duan Long, kamu hanya dapat memilih satu, kamu dapat mengetahuinya sendiri. Benar, hanya ada satu keturunan 9 naga, dan ada banyak ahli di Duan Long Xianmen saya. Saya yakin penguasa istana tahu siapa yang paling mampu melindungi Zuzu. Duan Wugu juga mengambil kesempatan untuk berbicara, dan bekerja sama dengan Duan Yingjun untuk menyodok saraf penguasa Zuzu. Dan saya, Yin Suang Xianmen, setuju dengan keputusan Duan Yingjun, dan akan mengikuti tindakan Duan Long Xianmen. Pada saat ini, Mu Shou juga tidak membuang waktu untuk mengutarakan pendapatnya, menggemakan Duan Yingjun, dan mengancam penguasa istana Zuzu. Anda bukan penguasa sekte Yin Suang, Anda hanyalah wakil ketua sekte.
Dalam acara sebesar itu, hak apa yang Anda miliki untuk mewakili Sekte Peri Yin Xuang? Penguasa Istana Zuzu memandang Musou dengan kesal dan menegurnya dengan tegas. Sebelum ketua sekte keluargaku pergi, dia memerintahkanku untuk bertanggung jawab atas akhir kompetisi besar, dan untuk dapat mewakili Sekte Abadi Yin Xuang dengan otoritas penuh. Musou tidak terlalu peduli, dia hanya membuka mulutnya, dan dia tidak ragu-ragu menggunakan kebohongan untuk menopang gerbang perinya. Kamu, pada saat itu, penguasa Istana Zuzu sangat marah pada Musou hingga dia tidak bisa berkata-kata. Ancaman ganteng sudah cukup membuat kepalanya besar. Sekarang dengan tambahan wakil ketua Sekte Yin Xuang, dia sudah merasa kepalanya akan meledak. Jika ada perang di puncak Nixue, dan dua sekte besar abadi Duanlong dan Yin Xuang tidak berperang, maka tidak perlu berperang sama sekali. Sekarang, bukan hanya penguasa Istana Zuzu yang tidak tahu bagaimana memilih, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian lainnya yang berdiri di sampingnya terdiam beberapa saat. Duanlong dan Yin Xuang, dua sekte besar abadi, membuat pernyataan sedemikian rupa sehingga akan sulit bagi kepala Istana Zuzu untuk memilih antara Lu Chen dan dua sekte abadi. Tidak peduli bagaimana keputusan Master Zuzu, itu tidak akan menguntungkan umat manusia, itu jelas merupakan hal yang buruk. Lu Chen, apa yang harus kita lakukan? Tuan Zuzu tidak berdaya, jadi dia harus melihat ke arah Lu Chen untuk melihat bagaimana tanggapan Lu Chen. Apa maksudmu? Jika klan monster kembali, dan dua sekte abadi menolak bertarung, tidak bisakah kita bertarung? Tanpa dua gerbang peri mereka ikut serta dalam pertempuran, matahari masih bisa terbit, dan kita masih bisa menekan Yaozu. Lu Chen menjawab dengan sedikit senyuman. Dia tidak mengeluarkan banyak suara, dan dia tidak segera keluar dari pengepungan, dia hanya ingin melihat bagaimana Tuan Zuzu akan melindunginya. Penguasa Istana Zuzu pernah membantu Penatua Agung Mingxian dan mengirimnya ke Gunung Mingku untuk mati, sehingga dia memiliki kesan yang sangat buruk terhadap penguasa Istana Zuzu, dan bahkan memasukkan penguasa Istana Zuzu ke dalam daftar hitam. Penguasa negara, jika Tuan Zuzu mundur meskipun menghadapi kesulitan dan tidak mati-matian melindunginya, maka dia tidak akan mengubah pendapatnya tentang Tuan Zuzu. Namun, penguasa Istana Zuzu tidak kewalahan oleh Sekte Abadi Naga Patah, dan dia telah berdiri sampai sekarang, yang dapat dianggap dengan tulus melindunginya. Sebagai orang yang memiliki keluhan dan keluhan yang jelas, dia dapat menghapus Istana Master Zuzu dari daftar hitam, sehingga dia tidak akan mempermalukan Istana Master Zuzu di masa depan. Namun, dia tidak akan mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan keseluruhan situasi. Tidak masalah jika dua sekte besar Duanlong dan Yin Xuang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dalam hal menekan klan iblis, dia tidak membutuhkan dua sekte perisialan itu untuk berpartisipasi. Dia masih bisa bermain dengan lancar. Tidak mungkin, tanpa Sekte Naga Patah dan Sekte Embun Beku Perak, kita tidak bisa mengalahkan Yaozu. Kata Tuan Istana Zuzu dengan cemas. Aku akan mengajak kalian bertarung, dan aku berjanji akan mengalahkan Yaozu agar patuh. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, selama klan iblis berani datang, aku tidak hanya akan membawamu untuk mengalahkan mereka, tapi juga membawamu ke Istana Iblis. Ledakan saja sekelompok sapi ke langit. Duan Yingjun tidak dapat menahannya lagi, dan dia mencibir lagi. Saat itu, bahkan kakak laki-lakiku tidak bisa memasuki kuil Yaoxian, jadi apakah kamu lebih kuat dari kakak laki-lakiku? Tidak, Lu Chen memiringkan kepalanya, melihat sekeliling guru Istana Zuzu, dan membidik Duan Yingjun yang berada di belakang guru Istana Zuzu. Niat membunuh melintas di matanya, tapi itu hanya sekejap. Dia ingin menyelinap masuk sedikit, memotong pria tampan itu dengan satu pisau, dan dia senang dengan keluhannya. Tapi masalahnya, turun dengan pisau itu keren sekarang, tapi itu pasti akan membawa kembali Patriark Naga Patah, jadi hari-hari yang akan datang pasti tidak nyaman. Selain itu, penguasa Istana Zuzu memperhatikan bahwa ekspresinya berbeda, dan segera menjadi gugup, dan mundur, melindungi Duan Yingjun, karena takut Lu Chen tiba-tiba akan menyerang seseorang dengan pisau. Dan bukan hanya tuan rumah Zuzu yang melindungi pria tampan itu, ada puluhan penjaga rumah Zuzu di sisinya, sehingga tidak mudah untuk menyerang sama sekali. Jelas, sekarang bukan waktu terbaik untuk menghilangkan ketampanan, dia tidak punya pilihan selain menekan niat membunuh. Tuan Istana, saya akan memecahkan keluhan antara Sekte Abadi Naga dan Pewaris Sembilan Naga, saya harap Anda tidak ikut campur. Duan Yingjun melihat situasi sekitarnya,
Duan Wugu memimpin kerumunan untuk menghadapi tuan rumah Zuzu dan yang lainnya. Dia tidak berani melancarkan serangan untuk waktu yang lama, jadi dia membujuk tuan rumah Zuzu dengan cara ini. Tuan istana, saya mengatakan bahwa di atas kompetisi, ini bukanlah tempat untuk menyelesaikan keluhan pribadi. Kepala istana Zuzu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tegas, kekuatan umat manusia kita secara bertahap menurun. Tanpa modal perselisihan internal, kepala istana ini tidak boleh membiarkan perselisihan internal terjadi di sini. Jika penguasa istana bersikeras, maka penguasa istana akan menanggung keselamatan puncak Nixue sendirian, dan jangan berharap Duan Longxianmen akan bertarung di masa depan. Duan Tampan berkata dengan marah. Dalam pertempuran terakhir, Yao Zu cacat dan vitalitasnya terluka parah. Saya khawatir ia tidak akan pulih dalam beberapa dekade. Kepala istana Zuzu berpikir sejenak, lalu berkata, jadi, Anda tidak perlu menggunakan puncak Nixue sebagai masalah. Dalam beberapa dekade mendatang, ras monster tidak akan menyerang puncak Nixue. Puncak Nibe sangat aman, benua ini juga sangat aman. Kekuatan tempur kelas atas dari Yao Zu belum mati. Mereka melarikan diri dari 6 atau 700 orang terakhir kali, dan mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Mungkin mereka tidak berani kembali. Duan Yingjun menatap Lu Chen dengan kesal, dan berkata, ketika saatnya tiba, klan iblis akan membunuh lagi, dan aku tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertempuran Duan Longxianmen. Biarkan Lu Chen pergi menemui penyelamat. Saya di sini, tidak. Masalah apakah Anda bersama Duan Longxianmen atau tidak? Lu Chen menghentikan pembicaraan dan langsung menangani masalah ini untuk kepala istana Zuzu. Saya akan menunggu dan melihat bagaimana Anda bertindak sebagai penyelamat. Duan Yingjun mendengus dingin, lalu mengedipkan mata ke arah Duan Wugu. Oke, ayo kita lepaskan hari ini, dan bunuh Lu Chen suatu hari nanti. Duan Wugu memahaminya, dan memimpin 10 pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian ke sana, dan memimpin Duan Yingjun kembali dari lingkaran perlindungan istana Master Zuzu. Tidak mungkin, Lu Chen terlalu kuat, dia memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian di puncaknya, jadi dia tidak boleh gegabah. Dia tidak berani berjalan tanpa membawa sekelompok pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian, jangan sampai Lu Chen memotongnya. Tentu saja, jika ada banyak orang, Anda tidak akan takut pada Lu Chen. Lu Chen hanya tak terkalahkan dalam satu pertarungan, dan tubuh fisiknya mungkin tidak cukup kuat untuk mampu bertarung dalam banyak pertarungan. Tidak, kepala istana tidak mengizinkan umat manusia bertarung satu sama lain, Lu Chen tidak bisa mati. Kepala istana Zuzu menatap Duan Wugu, dan berkata dengan berani, Lu Chen telah berada di bawah perlindungan kepala istana selama sehari di Zuzu. Kalian sekte abadi Duan Long tidak dapat menyentuhnya. Larangan Tuan Zuzu Anda hanya dapat menakuti orang lain, tetapi tidak efektif sama sekali di hadapan saya. Duan Yingjun menjawab dengan mencibir sambil berjalan di antara orang-orang kuat itu, Lu Chen, mari kita tunggu dan lihat. Tapi saya tidak tahu apakah Anda memiliki kehidupan untuk pergi ke Jalan Tongtian. Saya harus memilikinya, tetapi Anda mungkin tidak memilikinya. Lu Chen menjawab dengan satu kalimat, dan Duan Yingjun sangat marah sehingga dia berhenti berbicara, dan segera meninggalkan tempat kejadian di bawah perlindungan Duan Wugu dan yang lainnya. Ayo pergi juga. Musou memperhatikan orang-orang dari Duan Longxianmen pergi, wajahnya menjadi sangat jelek, jadi dia harus memimpin kerumunan untuk pergi. Dia awalnya mengira Duan Longxianmen dan keturunan Jiulong tidak dapat dipisahkan, tidak peduli berapa banyak orang yang mendukung Lu Chen, Duan Longxianmen akan melakukan yang terbaik untuk bertarung. Ketika saatnya tiba, dia akan memimpin 8 pembantu untuk menyerang Lu Chen tanpa peduli, dan Lu Chen akan mati. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau murid naga patah yang dibujuk oleh Niu Pi tidak akan berani bertarung lagi. Selain itu, Duan Yingjun dan Duan Wugu adalah pengecut. Tetapi mereka melepaskannya, apa yang harus dia lakukan? Hanya ada 8 orang di sekitarnya, dan ada lebih dari 100 orang di pihak Lu Chen, yang jelas tidak cukup untuk bertarung. Ditinggalkan oleh Duan Longxianmen, dia telah kehilangan seluruh wajah lamanya, dan sekarang dia tidak punya pilihan lain selain pergi dengan rasa malu. Hanya saja Duan Yingjun bisa pergi karena ada banyak orang di sekte abadi Duan Long, dan hanya mereka yang memiliki perlindungan dan perlindungan yang dapat menarik Duan Yingjun pergi dengan selamat. Tapi dia lemah, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Duan Yingjun? Dia ingin pergi, tetapi jika seseorang tidak setuju, dia tidak bisa pergi. Musou, ambillah nyawamu. Lu Chen tiba-tiba mengaktifkan langkah ringan,
mengambil satu langkah ke depan, dan bergegas ke belakang Musou dalam sekejap. Dan Musou mengira dia akan pergi, dan penguasa istana Zuzu ada di sini untuk memimpinnya, jadi dia tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap Lu Chen, dan pada akhirnya dia meremehkan Lu Chen. Pada saat itu, wajah Musou berubah ketakutan, dan dia buru-buru mengangkat pedangnya dan berbalik agar tidak terpotong. Lu Chen, kamu tidak bisa. Penguasa istana, Zuzu baru saja bereaksi, tetapi sudah terlambat, dan pisau ajaib di tangan Lu Chen telah diayunkan. Membunuh abadi, pisau ke-55. Dengan satu tebasan, tekanan peri hancur, langit peri meledak, dan cincin itu bergetar. Berat bilahnya membuat tanah bergetar hingga terkunci pada sasaran. Faktanya, kekuatan tempur Musou jauh lebih rendah daripada Duan Yingjun, dan Lu Chen menggunakan pedangnya dari belakang, jadi pedang Zanxian yang ke-54 sudah cukup. Tetapi untuk memastikan pemenggalan kepala, menyingkirkan bahaya tersembunyi dari Musou, dan menyelesaikan sepenuhnya keluhan yang ditinggalkan oleh Mu Ye, Lu Chen tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi lebih banyak energi dan langsung mengaktifkan pisau ke-55. Tidak, ketika Musou mengetahui bahwa dia dikunci oleh kekuatan pedang, dia ketakutan, dan tanpa sadar mengangkat pedang abadinya untuk menemuinya, bertanya-tanya apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya. Ledakan, pisau ajaib menebas pedang peri, dan terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Saat berikutnya, kekuatan pedang memotong kekuatan pedang, dan pedang ilahi memotong pedang abadi. Ujung pedangnya masih kuat, dan terus menebas ke arah Musou. Ledakan, bilahnya menebas, dan Musou bahkan tidak berteriak, dia dipotong-potong, membentuk kanopi berdarah di atas ring. Saat itu, penonton kaget dan tidak ada suara. Musou tiba-tiba dipenggal, dan 8 murid Yin Xuang tidak dapat membantu satu sama lain, mereka sangat terkejut dan belum bereaksi. Lu Chen, kamu bajingan-bajingan, kamu berani menggangguku, aku, Sekte Abadi Yin Xuang, akan beristirahat bersamamu sampai mati. Di antara darah, satu jiwa lolos, dan lari ke langit dengan kutukan. Mati, dengan menyodok jari Lu Chen, dia menembakkan kekuatan jarinya, langsung mengenai roh primordial di langit. Bentak, kekuatan jari ada di mana-mana, roh primordial musnah, hanya menyisakan asap tipis, yang terbawa angin. Memotong rumput liar dan memberantas akarnya, untuk selamanya. Lu Chen, kamu, penguasa istana telah berulang kali menekankan bahwa umat manusia kita tidak dapat berperang di antara mereka sendiri, jadi kami membujuk Duan Long Xianmen untuk mundur. Tanpa diduga, kamu benar-benar membunuh wakil kepala Yin Xuang Xianmen, dan bahkan memusnahkan jiwanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Penguasa istana Zuzu marah dan merasa tidak berdaya. Tidak, dan aku tidak ingin melakukan apapun pada Lu Chen. Saya pecinta perdamaian, bukan iblis yang haus darah. Jika Anda bisa membunuh orang, jangan bunuh mereka. Dihadapkan pada tongkat peniup Yin Tongtian, Lu Chen tersipu dan menjadi rendah hati, tapi, saya tetap berterima kasih karena telah membela saya. Perkataan Yin Tongtian hanya setengah benar, masih ada beberapa hal yang Yin Tongtian tidak ketahui. Keadaannya saat ini belum cukup, dan ia masih kekurangan kekuatan tempur untuk bertarung dengan satu musuh, apalagi jika lawannya memiliki puncak Daluo Jinxian, ia adalah ancaman terbesar. Jika 8 murid Yin Xuang datang untuk membunuh bersama, dia pasti akan segera membunuh 2 murid tingkat tertinggi, mengurangi 2 ancaman terbesar. Tetapi untuk memastikan bahwa pemenggalan kepala terjadi, dia harus mengorbankan pedang abadi yang ke-55, itu aman. Tapi dia telah mengaktifkan pisau ke-55 2 kali sebelumnya, dan dia telah menghabiskan terlalu banyak energi, dan dia belum pulih. Jika Anda mendorongnya 2 kali lagi, energinya pasti habis, dan inilah waktunya untuk lari. Pada saat itu, dia mungkin telah memasuki kondisi lemah, dan 6 murid Yin Xuang yang tersisa masih melakukan pemukulan. Lu Chen, kamu dan aku seimbang, dan aku tidak berhutang apapun padamu lagi. Yin Tongtian tidak peduli dengan kepura-puraan Lu Chen, jadi dia berkata begitu. Kamu adalah orang yang baik, kamu memiliki perbedaan yang jelas antara keluhan, dan kamu harus membalas kebaikanmu. Aku benar-benar ingin kamu berhutang sesuatu padaku. Lu Chen tersenyum. Kamu berpikir dengan indah. Yin Tongtian mendengus, lalu berbalik, siap memimpin orang kuat dari Huan Yin Xianmen pergi. Yin Tongtian belum meninggalkan ring, tetapi langkah kakinya berhenti,
dan dia tiba-tiba mengirimkan suara kepada Lu Chen, jika kamu tidak dapat menemukan Hua Wuking, kamu tidak akan menemukan jalan kembali. Siapa Kuwu Gui? Lu Chen terkejut sejenak, dan dengan cepat menjawab melalui transmisi suara. Salah satu dari 4 guru Huan Yin, dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan Hua Wuking. Yin Tongtian kembali melalui transmisi suara. Bukankah kamu mengatakan bahwa selain Hua Wuking, kamu tidak tahu tentang 3 guru Huan Yin? Lu Chen bertanya lagi. Sebelumnya, saya tidak ingin memberitahu Anda terlalu banyak, tetapi melihat bahwa Anda bersedia melepaskan 8 murid Yin Xuang itu, dan niat membunuh Anda tidak begitu kuat, saya ingin memberitahu Anda lagi. Yin Tongtian sebenarnya merespons seperti ini. 4 ahli suara hantu, Hua Wuking dan Kuwu Gui, di manakah 2 ahli lainnya? Lu Chen terus bertanya. 2 pahlawan lainnya, saya benar-benar tidak tahu. Setelah Yin Tongtian menyampaikan suara terakhir, dia memimpin kerumunan keluar dari ring dan berhenti menanggapi Lu Chen. Segera setelah murid Huan Yin pergi, murid Ling Qiao mengikutinya, dan penjaga rumah Zuzu juga pergi satu demi satu. Pertandingan peringkat 4 sekte abadi besar telah berakhir, dan peringkatnya juga telah diselesaikan. Lu Chen mengalahkan Duan Yingjun dan menjadi orang terkuat baru di kota Zuzu. Kompetisi besar ini sudah berakhir, biarkan yang abadi pergi. Dengan pengumuman dari ketua istana Zuzu, acara akbar yang diprakarsai oleh Sekte Abadi Naga Patah akhirnya berakhir. Namun, setelah Lu Chen menunjukkan kekuatan tempur aslinya, rencana Duan Long Xianmen juga gagal. Duan Yingjun benar-benar salah perhitungan, tidak hanya tidak menginjak keturunan Jiulong, tetapi juga digantung dan dipukuli oleh keturunan Jiulong, dia hampir tidak selamat. Seon generasi baru sungguh perkasa. Keturunan 9 naga itu perkasa. Lu Chen perkasa, alam abadi emas, menyapu alam abadi emas Daluo, satu-satunya di dunia, tidak ada seorang pun sebelumnya, dan tidak akan ada seorang pun setelahnya. Dalam sejarah, keturunan Kowloon yang paling kuat lahir di zaman kita. Sungguh suatu berkah bagi nenek moyang dan umat manusia. Pada waktunya, jika ranah keturunan 9 naga meningkat, akankah mereka mampu melawan makhluk abadi tingkat tinggi sekalipun? Percaya diri dan hapus itu. Saat itu, Duan Suiliu memiliki kekuatan ini, dan dia bisa melompati katak melawan makhluk abadi tingkat tinggi. Tetapi kekuatan tempur Duan Suiliu telah berkembang pesat hanya setelah dia memasuki Daluo Jinxian. Dia memiliki kemampuan untuk melawan makhluk abadi tingkat tinggi, tetapi ketika dia berada di puncak Jinxian, dia sepertinya tidak mengalahkan Daluo Jinxian. Petik 2. Bakat Lu Chen juga sangat tinggi. Saya tidak tahu apakah dia bisa mencapai ketinggian memotong air di masa depan. Harus, bahkan lebih dari itu. Saat itu, di bawah ring, terjadi sorakan dan diskusi. Tatapan jutaan makhluk abadi di antara penonton semuanya terfokus pada Lu Chen. Mata mereka berbeda, ada yang bersemangat, ada yang bersemangat, ada yang memuja, ada yang iri, ada yang cemburu. Tentu saja, ada juga kebencian. Namun, Lu Chen tidak terlalu mempedulikannya, dan pergi begitu saja. Kompetisi omong kosong ini pada dasarnya adalah sebuah lubang yang dibuat oleh Duan Long Xianmen, yang awalnya digunakan untuk menjebak Lu Chen. Lu Chen awalnya tidak tertarik, tetapi terpaksa berpartisipasi, jadi wajar jika dia pergi setelah pertarungan. Adapun orang nomor 1 di Zuzu, Lu Chen tidak peduli sama sekali. Selama dia punya kekuatan, baik dia bermain di arena grup atau tidak, dia nomor 1, tidak akan ada perbedaan mendasar. Yang pasti Lu Chengxiu telah mencapai tahap tengah keabadian emas, dan kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, kekuatan tempurnya lebih kuat, dan dia lebih kuat dalam membunuh makhluk abadi. Meskipun bakat Duan Yingjun tinggi, dia belum banyak berkembang, dan kekuatan tempurnya hanya seperti itu. Jika dia tidak kalah dari Lu Chen, dia akan menjadi hantu. Lu Chen, pada saat ini, penguasa Zuzu mengikuti, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, kamu mengalahkan Duan Yingjun, dan kamu adalah orang terkuat di Zuzu saat ini. Apa rencanamu untuk masa depan? Seni bela diri masih jauh, dan masa depan tidak ada habisnya. Tentu saja, saya akan terus berlatih. Kata Lu Chen, di mana kamu berlatih? Tanya tuan rumah Zuzu. Kembali ke gerbang abadi bintang surgawi untuk berlatih. Lu Chen menjawab, tuan istanaku tahu di mana gerbang abadi bintang surgawi berada. Di luar kota Zuzu, dulu ada gerbang peri bernama Yin Huan, tapi sebenarnya itu adalah gerbang peri kecil. Kemudian,
seorang murid naga patah mengusir orang-orang dari Sekte Abadi Yin Huan, menyerbu Sekte Abadi mereka, dan menamainya Sekte Abadi Tianxing. Tempat itu agak jauh dari kota Zuzu, dan energi abadinya tidak terlalu tinggi. Anda tidak akan membuat banyak kemajuan dalam kultivasi Anda di sana. Benar-benar menyesakkan, kata Tuan Istana Zuzu. Sekte Abadi Bintang Surgawi tidak memiliki murid patah naga lagi, dan sekarang menjadi tempat perlindunganku. Lu Chen melirik ke arah Istana Master Zuzu, dan berkata, jika saya tidak kembali ke gerbang abadi Bintang Surgawi untuk berlatih, saya tidak punya tempat tujuan, jadi mengapa tidak pergi ke pegunungan tandus untuk berlatih? Kota Zuzu adalah tempat dengan energi abadi tertinggi di wilayah Zuzu, dan juga merupakan tempat suci untuk budidaya di seluruh negeri dongeng Penglai. Penguasa Istana Zuzu juga memandang Lu Chen, dan berkata, dengan wilayah dan statusmu, kamu harus datang ke kota Zuzu untuk berlatih, dan kamu tidak boleh tinggal di tempat kecil itu. Itu tidak baik untukmu. Saya tidak punya tempat tinggal di kota Zuzu. Lu Chen tersenyum dan berkata dengan sengaja. Faktanya, dia adalah seorang Danxian, anggota Danzong, dan dia pasti memiliki pijakan di kota Zuzu. Istana Danxian sangat menyambutnya, dan bahkan dapat memberinya perlakuan tertinggi. Hanya saja dia tidak mau pergi. Kamu adalah Danxian, kamu bisa pergi ke Istana Danxian untuk berlatih kapan saja. Namun, Anda adalah seorang kultivator ganda alkimia dan seni bela diri. Anda membutuhkan kebebasan, dan adalah normal untuk tidak memasuki aula alkimia. Namun, bukan berarti Anda tidak punya tempat tujuan, bedanya Anda ingin pergi. Penguasa Istana Zuzu tahu banyak tentang situasi Lu Chen, dan dia tidak tahu berapa banyak waktu yang biasanya dia habiskan untuk menanyakan informasi Lu Chen. Saya terutama fokus pada seni bela diri, yang melanggar aturan Danzong, jadi tidak cocok bagi saya untuk pergi ke Istana Danxian, kata Lu Chen. Kalau begitu kamu bisa datang ke kediamanku. Energi abadi rumah Zuzu saya adalah yang tertinggi di seluruh kota Zuzu, dan ini adalah tempat suci di antara tempat suci untuk budidaya. Selama kamu datang, kamu adalah tamu paling terhormat di Zuzu Mansion. Saat Anda berlatih di Zuzu Mansion, Anda pasti akan mengalami kemajuan jauh lebih cepat daripada berlatih di luar. Mendengar bahwa Lu Chen tidak mau pergi ke Immortal Pill Hall, mata Master Zuzu berbinar dan berkata begitu cepat. Selama Lu Chen diundang ke rumah Zuzu, itu sama saja dengan menempatkan Lu Chen di bawah pengawasannya, dan tidak akan ada kekhawatiran menemukan seseorang untuk menekan Yao Zhu. Lu Chen telah mengancam bahwa jika Yao Zhu berani menyinggung puncak Nixue lagi, mereka pasti akan mengalahkan Yao Zhu, dan bahkan memimpin umat manusia untuk bertarung ke istana Yao Xian. Selain itu, Lu Chen berlatih di rumah Zuzu, yang setara dengan menjadi anggota rumahnya, yang tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga melindungi Lu Chen dengan sangat baik. Zuzu Mansion adalah ras manusia tingkat tertinggi di Penglai Fairyland. Itu dilindungi oleh Jalan Tongtian dan tidak boleh diganggu dan diserang. Tidak peduli betapa arogan dan tidak bermoralnya Duan Long Xianmen, mereka tidak berani pergi ke rumah Zuzu untuk mengacaukan Lu Chen. Karena berbagai alasan dan kepentingan, Guru Zuzu berusaha keras untuk mengundang Lu Chen. Bagaimanapun, Lu Chen sekarang bebas dan bukan anggota sekte peri manapun, jadi paling mudah untuk mengundangnya. Adapun sekte Xiaoxian Bintang Surgawi milik Lu Chen. Awalnya, sekte abadi naga patah digunakan untuk menipu Lu Chen untuk bersenang-senang. Itu sama sekali bukan sekte abadi resmi, dan Lu Chen bukanlah murid sekte abadi palsu itu. Tuan Istana, jika aku sendirian, tidak masalah, tapi aku masih memiliki sekelompok saudara yang harus diikuti. Aku ingin maju dan mundur bersama mereka, sama sekali tidak bisa menyerah pada mereka. Dihadapkan pada ranting zaitun yang diulurkan oleh penguasa Istana Zuzu, Lu Chen tidak pergi mengambilnya, tetapi ingin menangkapnya, jadi dia menolak. Sebenarnya, saya memiliki kehidupan yang baik di Tianxing Xianmen, dan yang abadi energi di sana juga sangat tinggi, yang sangat penting untuk kultivasi saya. Sangat membantu juga, pantat besar, energi abadi di luar Zuzu, tidak peduli seberapa tingginya, tidak bisa kemana-mana. Dibandingkan dengan rumah Zuzuku, energi abadi dari sekte peri kecilmu tidak kalah pentingnya, sangat lemah. Jika Anda terus berkultivasi di gerbang peri kecil itu, kemajuan kultivasi Anda akan semakin lambat, dan waktu serta bakat Anda akan terbuang percuma. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak, datang saja ke sini dan nikmati energi abadi tertinggi di seluruh Penglai Wonderland. Jika Anda berkultivasi di rumah Zuzu saya, Anda pasti akan mengolah tubuh Daluo Jinxian,
dan Anda masih bisa berkultivasi hingga Anda memasuki jajaran makhluk abadi tingkat tinggi. Jika kamu tidak memindahkan Lu Chen ke sini, kamu tidak akan pernah menyerah, dan kamu hanya berkata, kamu bawa semua saudaramu, rumah negara leluhurku memiliki tempat yang besar untuk menampung saudaramu. Saudara tidak menjadi masalah. Ini, Lu Chen sangat gembira di dalam hatinya, dia masih memiliki keraguan di permukaan, ekspresi keengganan, kemampuan akting yang luar biasa. Tempat dengan energi abadi tertinggi di seluruh wilayah Zuzu adalah kota Zuzu. Dan tempat dengan energi abadi tertinggi di kota Zuzu adalah rumah Zuzu. Apakah ada alasan mengapa dia tidak ingin pergi ke Zuzu Mansion untuk berlatih? Dia tidak hanya ingin pergi ke rumah Zuzu untuk berkultivasi, tetapi dia juga ingin membawa seluruh pasukan fanatik ke sana untuk berbagi energi abadi rumah Zuzu dengan saudara-saudaranya. Hanya saja dia tidak bisa menunjukkan ekspresi bahagia, setidaknya dia harus berpura-pura membangkitkan selera Tuan Istana Zuzu. Kalau tidak, dia terlalu mudah untuk diundang, dan sepertinya akan ada sedikit penurunan harga, dan penguasa Istana Zuzu tidak akan terlalu memperhatikannya. Apa ini? Itu. Jangan ragu-ragu. Jika kamu berpikir untuk berkultivasi di tempat dengan keabadian yang tinggi, itu akan sangat membantu masa depanmu. Setidaknya kamu akan menerobos alam lebih cepat. Itulah kesepakatannya, kamu kembali dan bawa saudara-saudaramu kemari, jangan berlatih di gerbang peri kecil itu. Tuan Zuzu melambaikan tangannya, dan tidak memberi Lu Chen kesempatan untuk menolak, dan berkata, Tuanku sedang menunggumu di rumah Zuzu, jadi pergilah dan segera kembali, jangan tunda waktu pelatihan. Tuan Istana memiliki niat baik. Jika saya menolak lagi, saya tidak akan mengabaikan dunia. Saya ingin berterima kasih kepada guru istana atas budidayanya. Lu Chen mengangguk, tapi tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, dan berkata, tapi, aku masih ada urusan di negeri dongeng pegunungan dan lautan, dan aku harus menyelesaikannya sebelum aku bisa datang ke Zuzu Mansion untuk mendaftar. Jika ada sesuatu, kepala istana dapat mengirim seseorang untuk membantumu. Kata Tuan Istana Zuzu, masalah ini sangat penting bagi saya. Saya harus melakukannya sendiri. Orang lain tidak bisa melakukannya. Kata Lu Chen, hei, situasimu saat ini tidak cocok untuk meninggalkan Zuzu, bahkan kota Zuzu pun tidak. Duan Long Xianmen menganggap keturunan Jiulong sebagai musuh lama, dan sekarang mereka sangat memusuhi Anda. Jika Anda ingin menyingkirkan mereka, cepatlah. Jika mereka tahu bahwa Anda telah meninggalkan Zuzu dan perlindungan kepala istana, maka mereka memiliki kesempatan, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk pergi ke negeri dongeng pegunungan dan laut untuk berurusan dengan Anda. Ada banyak dari mereka, tapi kamu sendirian. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa mengalahkan 2 tinju dan 4 telapak tangan. Terlebih lagi, kamu bukanlah tubuh Daluo Jinxian. Tubuh fisikmu tidak cukup kuat untuk menahan perkelahian geng mereka, dan kamu juga tidak dapat membunuh begitu banyak dari mereka. Selama Anda berada di Zuzu, Anda masih di bawah perlindungan pemerintah ini, dan hanya di Zuzu yang paling aman. Jangan terlalu memikirkannya, aku akan melakukannya nanti jika ada yang harus kau lakukan, dan segera bawa saudara-saudaramu ke sini. Tuan Istana Zuzu membujuk seperti ini. Ini, Lu Chen berpikir sejenak, lalu berhenti memaksa, dan segera setuju, oke. Saya akan mendengarkan Tuan Istana, dan saya akan kembali dan membawanya ke sini sekarang. Pergi dan kembali, penguasa Istana Zuzu sangat gembira. Namun, kepala Istana Zuzu tidak mengetahui bahwa perubahan pikiran Lu Chen bukan karena Lu Chen sendiri, tetapi karena legiun fanatik. Duan Yingjun dan Duan Wugu bukanlah burung yang baik. Mereka menderita karena kekalahan Lu Chen di atas ring, jadi mereka harus menemukan cara untuk membalas dendam. Jika Anda tidak bisa membalas dendam pada Lu Chen, maka Anda akan membalas dendam pada rakyat Lu Chen, seperti pasukan Lu Chen. Kemajuan keseluruhan Legiun Zelot tidak lebih dari Dewa Emas, dan kekuatan tempurnya tidak dapat dibandingkan dengan Lu Chen, dan tidak dapat menahan serangan Duan Long Xianmen sama sekali. Duan Yingjun tidak perlu bergerak, Duan Long Xianmen mengirim beberapa Luo Jinxian besar dengan santai, dan seluruh pasukan fanatik tidak dapat melawan. Bahkan jika Fei Long membangun tembok pertempuran yang kuat, tanpa Lu Chen duduk di tentara, dia tidak akan mampu menahan serangan beberapa Luo Jinxian besar dalam waktu lama. Oleh karena itu, bujukan dari guru Zuzu sama dengan mengingatkan Lu Chen. Legiun fanatik tidak dapat lagi diisolasi, dan saudara-saudara Legiun harus dibawa ke kota Zuzu sebelum Duan Long Xianmen membalas dendam.
Hanya di Zuzu Mansion mereka bisa aman. Tanpa basa-basi lagi, Lu Chen segera berangkat, meninggalkan kota Zuzu, dan bergegas menuju gerbang bintang. Langit, gerbang abadi bintang surgawi benar-benar sunyi, dan semua saudara dan saudari Legiun mundur. Hanya saja di gerbang peri, aura kuat meledak, mengalir langsung ke langit. Inilah nafas terobosan. Terlebih lagi, ada banyak orang yang menerobos, hampir seluruh Legiun berhasil menerobos. Kemajuan para prajurit Legiun fanatik tidak seperti yang diharapkan pada periode keabadian sejati, dan peningkatannya memang agak lambat. Tidak peduli berapa banyak ramuan jiuxuan sejati yang dikonsumsi, tidak ada perubahan signifikan yang pernah membuat Lu Chen cemas. Jika level seluruh Legiun tidak dapat dinaikkan dengan cepat, mereka akan tertinggal jauh di belakang Lu Chen, dan masalahnya akan menjadi besar. Begitu Anda tidak bisa mengimbangi kecepatan Lu Chen, langkah demi langkah akan menjadi lambat, dan akan sulit untuk berhenti. Tetapi sejak seluruh Legiun melangkah ke keabadian emas, dengan dukungan 9 pil abadi emas cantik yang memadai, kecepatan kultivasi tidak lagi melambat, tetapi menjadi semakin cepat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah metode baru yang dipraktikkan oleh seluruh Legiun, dan mulai berada di jalur yang benar. Ini adalah penghargaan dari Xie Wuneng. Untuk membantu Legiun fanatik meninggalkan Kung Fu Tiangang Void yang curang, Xie Wuneng mempersembahkan keterampilan yang kuat untuk menggantikan Kung Fu Tiangang Void. Kung Fu Liu He Chao Yuan adalah yang terbaik dari peringkat abadi, Kung Fu tingkat tinggi yang sangat langka, dan kecepatan kultivasinya cukup cepat. Namun jika dinasti Liu He Yuangong ingin mengerahkan efektivitasnya secara maksimal, harus ada prasyaratnya, yaitu tubuh abadi perlu membentuk pergaulan Liu He, sehingga energi abadi yang diserap dapat diubah menjadi esensi yang lebih abadi, dan budidaya, kecepatan akan meningkat. Tubuh peri Liu He mengacu pada 3 dalam 1 bagian luar dan 3 dalam 1 bagian dalam. Kombinasi tangan, mata dan tubuh adalah 3 serangkai luar. Esensi, Qi, dan roh bergabung membentuk 3 serangkai batin. Di bawah Jinxian, triad luar dan triad dalam terpisah, tidak terhubung, dan tidak akan berkomunikasi satu sama lain. Setelah tubuh Dewa Emas diolah, triad luar dan triad dalam akan dihubungkan satu sama lain di bawah kekuatan Dewa Emas, dan mereka akan digabungkan dan dikomunikasikan satu sama lain. Oleh karena itu, setelah seluruh Legiun membudidayakan Dewa Emas, kecepatan berlatih Yuangong dinasti Liu He menjadi lebih cepat, itulah alasannya. Lu Chen datang ke rumah tempat tinggal Sangguan Jin dan membangunkan Sangguan Jin yang sedang mundur. Begitu Sangguan Jin keluar, aura bergelombang mengalir ke wajahnya, yang langsung mengejutkan dan menyenangkan Lu Chen. Puncak Jinxian, basis budidaya Sangguan Jin sudah di depannya, 2 alam kecil lebih tinggi darinya, yang benar-benar membuatnya iri dan cemburu. Dalam hal keterampilan, 9 naga kembali ke 1 jue miliknya tidak memiliki nilai dan tidak ada nilai. Itu berasal dari tempat yang lebih tinggi dari alam abadi. Ini pasti lebih kuat dari Kung Fu Liu He Chao Yuan, dan kecepatan kultivasinya juga lebih cepat. Dari segi bakat, ia memiliki urat naga unik dari keturunan 9 naga, yang lebih tinggi dari urat pedang Sangguan Jin. Dalam hal bakat, tidak ada perbandingan di sini, dia tidak memiliki bakat, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Namun salah satu kelebihan Sangguan Jin dalam berkultivasi adalah hal yang paling dia kagumi, dan itu juga merupakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lakukan. Itulah ramuan utama untuk budidaya, ramuan Jiuxuan Jin. Sangguan ingin memakan 9 pil abadi emas cantik sebagai makanan, menggunakan kekuatan obat dalam jumlah besar untuk merangsang dantian, dan mengubah lebih banyak energi abadi, yang setara dengan mempercepat kecepatan kultivasi. Tetapi Lu Chen tidak memiliki dantian, dan meminum pil umum tidak berpengaruh, jadi dia tidak bisa mengandalkan kekuatan pil, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Faktanya, berlatih dengan bantuan kekuatan obat dari pil Jiuxuan Jinxian bukan hanya kekuatan Sangguan Jin, tetapi kekuatan seluruh anggota Legiun. Semuanya bisa menggunakan narkoba untuk berlatih, dan semuanya bisa menghancurkan Lu Chen dalam hal penggunaan narkoba. Tentu saja, meskipun Lu Chen tidak bisa menggunakan narkoba, hanya mengandalkan kecepatan latihan Jiulong Gui Jue, dia masih bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Selama Lu Chen terus berlatih dengan semua orang, tanpa gangguan, kecepatan kultivasi akan sama dengan setiap orang yang dapat menggunakan narkoba. Tetapi Lu Chen adalah keturunan Jiulong, dengan kekuatan tempur tingkat tinggi, jadi tentu saja ada banyak hal, sehingga sulit untuk memiliki waktu untuk bermeditasi dan berlatih.
Legiun Zelot dilindungi dengan baik oleh Lu Chen, dan mereka tidak berkeliaran bersama Lu Chen. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berlatih di gerbang abadi bintang surgawi. Setelah melangkah ke negeri dongeng emas, Yuan Gong dari dinasti Liu He memainkan peran terbesarnya, dan budidaya mereka secara alami meningkat pesat. Belum lagi ranah Sang Guan Jin lebih tinggi dari Lu Chen, semua ranah anggota inti lebih tinggi dari Lu Chen, bahkan ranah anggota legiun biasa setara dengan Lu Chen, dan semua dewa emas di tingkat tengah masih merupakan jenis yang akan menerobos. Apa yang Anda minta saya lakukan terburu-buru? Saya sedang mengkonsolidasikan kultivasi saya. Sang Guan Jin mengerutkan kening, sedikit tidak puas. Sebenarnya setelah kita melangkah ke Golden Immortal, tempat ini tidak cocok untuk kita terus berlatih. Kita harus pergi ke kota Zuzu, yang memiliki keabadian yang lebih tinggi. Hanya di kota Zuzu kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik dalam seni bela diri. Lu Chen tersenyum, dan kemudian berkata, saya bergegas kembali untuk membawa semua orang ke kota Zuzu. Jika tidak, saya masih berlatih di Sekte Abadi Bintang Surgawi, dan energi abadi tidak cukup tinggi, dan saya tidak tahu caranya lama sekali untuk memasuki Daluo Golden Immortal. Dinasti Liu He Yuan Gong sangat kuat, sangat cocok untukku, aku bisa segera memasuki negeri dongeng Luo Jin besar. Sang Guan Jin berkata begitu, itu karena bakatmu sangat tinggi, kamu secara alami bisa menerobos ke sini. Tetapi saudara-saudara lainnya, bakat mereka tidak setinggi milikmu, dan mereka tidak memiliki energi abadi yang lebih tinggi. Jika mereka ingin menerobos negeri dongeng Luo Jin besar, mereka mungkin harus bertahan selama bertahun-tahun. Kita tidak punya banyak waktu untuk bertahan. Saya membutuhkan seluruh legiun untuk berkembang dengan cepat dan meninggalkan Penglai Wonderland sesegera mungkin. Jalan Tongtian adalah perjalanan terakhir kita di negeri dongeng. Oleh karena itu, seluruh legiun harus meninggalkan gerbang bintang langit, dan mengikutiku ke kota Zuzu hari ini. Kata Lu Chen, senang sekali pergi ke kota Zuzu untuk berlatih, karena energi abadi di sana tinggi. Masalahnya adalah, kita memiliki kelompok orang yang begitu besar, bahkan jika kita pergi ke kota Zuzu, kita tidak punya tempat tinggal. Tanpa tempat tinggal, kami hanya bisa tidur di jalanan, dan sulit untuk berlatih meditasi di kota Zuzu. Kecuali kamu membawa kami ke kuil Danxian. Sang Guan ingin mengatakannya, omong kosong, hanya Danxian yang diizinkan memasuki istana Danxian, kamu tidak bisa pergi ke sana. Lu Chen tersenyum, lalu berkata, saya telah membuat perjanjian dengan tuan rumah Zuzu. Saya dapat menempatkan seluruh pasukan di rumahnya, rumah Zuzu miliknya adalah tempat dengan energi abadi tertinggi di kota Zuzu, dan sekarang milik kami. Ayo berlatih, kau menempatkan kami, bagaimana denganmu? Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Mata Sang Guan Jin berbinar, dan dia berkata lagi, bawakan aku kali ini, aku sudah berada di puncak Jinxian, dan aku bisa bertarung lebih tinggi lagi. Kamu harus berlatih dengan tenang. Jangan selalu ingin keluar berperang. Setelah kamu masuk ke Daluo Jinxian, akan ada lebih banyak pertempuran yang menunggumu. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, pergi dan bangunkan saudara-saudara dan kumpulkan mereka semua. Ia hanya berharap saudara-saudara di Legiun terus berlatih keras, tidak berlarian bersamanya, dan meningkatkan wilayah mereka secepatnya, sebaiknya dalam waktu 2 tahun, untuk mencapai kualifikasi menuju Jalan Tongtian. Dia bertengkar dengan Duan Suiliu di Jalan Tongtian, jadi dia harus tepat waktu untuk membuat janji. Jika dia pergi ke Jalan Tongtian, dia juga harus membawa legiun fanatik ke sana, agar tidak ada yang tertinggal. Sang Guan Jin pergi memanggil legiun, sementara Lu Chen pergi ke Gua Peri Rahasia di belakang gunung. Gua Peri itu adalah bengkel tempat 4 orang tinggi, pendek, gemuk, dan kurus meniru jalan menuju alam atas, dan tempat di mana tembok pertempuran dipasang. Begitu Lu Chen datang, dia mengemasi semuanya dengan orang-orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, kembali ke Xianmen dan berkumpul dengan saudara-saudara legiun lainnya, dan kemudian berangkat ke kota Zuzu. Dalam perjalanan, Linghua tidak bisa menahan diri, dan bertanya dengan tenang kepada Lu Chen, sudah terlalu lama sejak kamu kembali dari Cao Tianlin. Sudah melewati waktu yang disepakati dengan Ling Shen. Kapan kamu akan pergi ke Cao Tianlin?